Oke, sebelum kita melakukan pembahasan soal, dari kami, Persiapan Dinas Akademi membuka bimbingan intensif SKD khusus kedinasan. Harganya hanya 59.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan bonus seperti 21 kelas via Zoom, intensif ya, kemudian trial thoughts, record Zoom, materi dan soal, serta kuis setiap pertemuan. Kemudian ada juga tanya jawab via Zoom dan kelasnya sangat interaktif. Bisa dijamin teman-teman, kelasnya sangat interaktif. Pengajarnya ada Kak Barita dan Kak Karim juga. Kemudian teman-teman harganya sangat-sangat terjangkau, hanya 59.000. Silakan segera ikuti dan juga ada bonus tambahan seperti diskon kelas psikologi atau psikotes. Teman-teman bisa langsung hubungi WA atau scan barcode atau klik link kontak di dalam deskripsi. Nah, untuk kelanjutannya tadi, di sini ada materi-materi yang pastinya akan muncul tes di tahun ini ya. Teman-teman bisa cek Permenpan RB, sesuai dengan Permenpan RB, soal-soal, dan juga materi yang disampaikan sesuai dengan itu. Oke, silakan segera check out ya. Terima kasih. Sebelum kita mengerjakan soal berikut, kita harus tahu dulu untuk proses penghitungan sederhana. Hitungan sederhana dikerjakan dengan urutan perkalian dan pembagian sebagai urutan pertama, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di soal ini ada 9 kali 12 bagi 3, itu yang harus pertama kita kerjakan. Setelah itu kita lakukan dulu 9 dikali 12 dibagi 3. Nah, karena perkalian dan pembagian itu setara, maka kita bisa langsung membagikan 12 bagi 3, hasilnya adalah 4. 9 kali 4 hasilnya adalah 36. Maka bisa kita tuliskan untuk hasilnya 5 ditambah 36 dikurang 2 pangkat 0. Kita tentu tahu bahwa semua bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Sehingga 5 ditambah 36 dikurangi 1. Nah, 5 tambah 36 dikurangi 1 hasilnya adalah 40. Oke, jelas ya, jawabannya adalah 40. Kita lihat dulu di sini. Untuk prosesnya, penjawabannya adalah jika mama pergi ke pasar, ini kita anggap sebagai P, maka mama masak. Kita bikin seperti ini. Maka mama masak itu adalah Q. Jika mama masak, ini adalah Q lagi, maka Budi makan. Ini adalah R. Oke, berarti singkatnya adalah P maka Q, Q maka R. Seperti ini ya. Kita coret, sep, hasilnya adalah P maka R. P maka R adalah mama pergi ke pasar, maka Budi makan. Mama pergi ke pasar, maka Budi makan. Ternyata tidak ada di opsi. Karena tidak ada di opsi, maka kita harus membuat hal yang sama dengan P maka R itu setara dengan apa? Setara dengan min P atau negasi P atau R. Negasi P atau R? Negasi P jika mama pergi ke pasar menjadi mama tidak pergi ke pasar atau Budi makan. Jelas ya, dari opsi A, B, C, D, E, yang tepat adalah D. Kita langsung ke pembahasannya. Perlu kita tahu bahwa persen, persentase itu adalah per 100 gitu ya. Maka dari sini bisa kita lihat 3/10 adalah berapa persen, X persen ya, dari berapa? Dari 9/10. Dari 9/10. Kita tinggal ubah saja. Karena 10 dan 10 di sini bisa habis, karena sama-sama di bawah ya, maka kita langsung memperoleh hasilnya saja. 3 sama dengan X per 100 dikali 9. Gitu ya. Atau kita bisa buat juga X sama dengan 3/9 dikali 100. Gitu ya. Maka ini dapat hasilnya 1/3 ya. 1/3 dikali 100 sama dengan 33,3%. Oke, sangat jelas jawabannya adalah C. Baik, kita harus tahu bahwa sifat dari sebuah persentase kita harus tahu bahwa contohnya 0,AA AA itu sama dengan AAA ada A-nya yang sama dengan nilainya bisa dibuat jadi 999 seperti ini bisa juga ya. Atau A per 9 juga bisa. Gitu. Kemudian kita lihat di sini 999% dari 0,48548545 ya, 5485 gitu. Kita bisa membuatnya menjadi
999, karena persen berarti 100 dikali 485 kan itu berulang ya, 3 angka beruntun. Berarti dia menjadi 485 per 999. Coret, coret habis, maka hasilnya 485 dibagi 100 atau sama dengan 4,85. Oke, sangat gampang ya. Jawabannya adalah D. Baik, sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya teman-teman memfollow dan like komen ini, dan like konten ini untuk pembahasan soal berikut ini. Kita tadi udah tahu bahwa persentase itu adalah per 100. Kita anggap di sini P nilainya berarti 100 gitu ya. Nah, nilai 37,5% dari 0,33 itu berapa? Kita harus tahu dulu 0,33 itu berapa gitu ya. Ini bisa kita buat tadi 0,333 itu sama aja dengan 3/9. Dari mana kita bisa tahu bahwa 0,33 sama dengan 3/9 ya? Gampangnya seperti ini. Kalau tadi kita tahu bahwa 0,AAA itu sama dengan A/9, berarti ini sama aja. Tinggal ganti aja 3 menjadi 3 menjadi A, kemudian per 9 gitu. Karena angka yang berulang sama dan satu gitu ya. Nah, kemudian 37,5% ini kita ubah menjadi 37,5 per 100. Tapi karena ini masih susah untuk diperkecilkan, coba kita lakukan operasi lagi. 37 dikali atas bawah semua 10, berarti menjadi 375 dikali 10 di bawah juga menjadi 1000. 375 per 1000 sama-sama dibagi 125, sama dengan 3/8. Oke, kita udah nemu bahwa hasilnya sama dengan 3/8 dikali 3/9. Nah, 3/9 ini sama dengan 1/3. Dikali 1/3. Sudah seperti ini, coret, coret, maka hasilnya adalah 1/8. Nah, 1/8 ini sama dengan berapa? Sama dengan 0,125. Jelas ya? Jawabannya adalah D. Ya, kita tahu bahwa persen sama dengan X% sama dengan X/100 ya. Nah, tinggal gampang saja karena 4,5% berarti kita ubah 4,5 per 100 dikali 455. Mungkin bagi teman-teman ini agak sulit angkanya, lakukan saja penggenapan selagi tidak terlalu jauh angkanya ya. 4,5 genapin menjadi 5, menjadi 5 per 100. 455 menggenapkan menjadi 450. Nah, ini sudah. Tinggal kalikan saja. 5 kali 45, atau bisa langsung dibagikan juga, 100 bagi 450, hasilnya 4,5 ya, ya kan? 4,5. 5 kali 4 itu sudah 20. 20 sekian gitu ya. 20 sekian. Maka jelas jawabannya adalah C. Untuk lolos menjadi dosen, harus memiliki tingkat intelijensia yang cukup atau bersertifikasi. Doni memiliki sertifikasi untuk melamar menjadi dosen. Nah, kita harus tahu bahwa sifat dari atau dan juga dan adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau atau, ini satu syarat saja terpenuhi sudah bisa, sedangkan dan semua syarat harus terpenuhi. Karena di sini syaratnya adalah atau, maka salah satu saja. Sedangkan di sini Doni sudah memiliki sertifikasi. Karena sudah memiliki sertifikasi, berarti dia lolos menjadi dosen. Gitu ya. Kita sudah tahu bahwa X% sama dengan X/100. Sekarang kita tinggal memasukkan angkanya saja. 51/100 dikali, karena dari artinya dikali ya, dari juga di sini dikali 765 per 100 dikali 22 per 765. Ada yang bisa habis 765 dibagi 765. Sekarang sisa 51 dikali 22. Mungkin banyak yang bingung, 51 kali 22 langsung genapkan saja. Ini 50, ini 20.
50 kali 20 itu hasilnya adalah 100 ya, lebih dari 100 ya. 1000 dia, 1000. 5 kali 2, 10, 1000 per 1000. 100 kali 100 itu hasilnya 10.000 ya. 10.000. Berarti 1000 per 10.000 hasilnya adalah 0,1 sekian. Kita cari di opsi yang paling mendekati adalah D. Gampang ya. Kita juga tadi udah tahu bahwa X persen sama dengan X per 100 ya. Langsung kita masukkan angkanya saja, berarti 65% sama dengan 65 per 100. Dari 1 per 13. 65 per 100 sama-sama dibagi 5 atas bawah menjadi 13 per 20. Dikali 1 per 13. Ada yang bisa habis, maka hasilnya 1 per 20. 1 per 20 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,05. Gampang ya? 0,05. Jawabannya adalah A. Kita langsung buat saja ya pengandaian. Untuk lolos ASN tahun ini harus lulus SKB dan kesehatan. Kita lihat di sini sifatnya dan. Kita tahu bahwa dan itu harus semua terpenuhi. Semua terpenuhi syaratnya ya. Semua syarat terpenuhi. Ini ya, saya tuliskan di sini. Berarti kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak akan berhasil. Denny mencoba SN, tidak lolos kesehatan. Tidak lolos kesehatan, artinya apa? Artinya Denny tidak lolos ASN. Gitu ya. Sangat gampang sekali. Kita langsung masukkan saja 4/7 karena dari itu artinya kali ya. Kali 87,5%, kita harus tahu bahwa X persen itu sama dengan X per 100. Berarti 87,5 per 100. Mungkin masih banyak yang bingung 87,5 per 100 ini sama dengan berapa? Kita ubah dia menjadi sama-sama atas bawah dikali 10, menjadi 875 per 1000. Sama-sama dibagi 125. Sama-sama dibagi 125, hasilnya adalah 7/8. Kita tinggal masukkan saja. 4/7 dikali 7/8. Ada yang bisa habis di sini? Ada ya. 4/7 dikali 7/8. Coret, coret, hasilnya adalah 4/8. 4/8 hasilnya berapa? 1/2. 1/2 sama dengan 0,5. Maka jelas jawabannya di sini adalah C. Kita sudah tahu bahwa X persen sama dengan X per 100. Maka dari sini 12 adalah 37,5, 37,5, 37,5 per 100 kali dari sesuatu. Kita anggap P ya sesuatunya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 12 sama dengan 375 per 100 sama-sama atas bawah kali 10 ya. Jadi 375 per 100. Per 1000 ya, sorry. Karena udah dikali 10 atas bawahnya. Sama-sama bagi dengan 125. Hasilnya adalah 3/8. Berarti sama dengan 3/8 dikali P. Kemudian kita bagi 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Ini adalah 1. Maka P sama dengan 8 kali 4 hasilnya 32. Gampang ya? Maka di sini jawabannya E, 32. 1/1/3, 1/1/3. Ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. Menjadi 4/3. 4/3 dari, kalau dari artinya kali ya. Kali 66,67%. Teman-teman harus tahu bahwa 66,67% ini sama dengan 2/3. Kita langsung kali 2/3. 2/3, ada yang bisa habis di sini? Sepertinya enggak ya. Kita langsung kali 4 kali 2, 8. 8/9. 8/9 sama dengan berapa? 0, berapa? Kita langsung bagi aja manual. 8 dibagi 9. 0,80. 80 bagi 9 hasilnya 9 ya. 9 kali 8, 72.
Karena di sini jawabannya berawalan 0,9, maka langsung dapat jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Oke. Oh, ya, sepertinya kita salah. Kita salah, sorry. Ini bukan 9, tapi 8. 8 kali 9 itu 72, bukan 9. Karena 9 kali 9 itu 81. Maka dari sini jawabannya 0,8, jawabannya adalah E. Kita harus tahu bahwa di dalam operasi harus mengutamakan yang namanya proses perkalian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan. Dan kalau jika ada di dalam kurung, maka utamakan dalam kurung juga. Namun, kita harus tahu bahwa kondisi yang di sini dan di sini ada yang bisa kita lakukan pengandaian. Anggap 8 itu adalah A, dan yang di sini juga A ya, karena sama-sama 8. Maka ini bisa langsung kita buat menjadi 17,7A, ya kan? Ditambah 13,3A. Gitu. Karena kita sama dengan seperti ini. 2 kucing tambah 2 kucing. 2 kucing tambah 2 kucing bisa ya, karena sama-sama dia kucing gitu, menjadi 4 kucing. Maka seperti ini gampang ya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 17,7 tambah 13,3. Hasilnya adalah 31A. Kita ganti 31A ini berapa? 31 dikali 8. Kita kali manual. 8 kali 1, 8. 8 kali 3, 24. Maka hasilnya adalah 248. Jawabannya adalah C. Ada 66,66 dikali 0,165 bagi 0,22. Kita harus tahu bahwa perkalian dan pembagian itu terlebih dahulu. Namun jika ada di dalam kurung, maka dahulukan dalam kurung ya. Maka di sini kita membagikan hasil ini dulu. Maka 0,165 per 0,22. Sedangkan yang ini kita bisa langsung ubah. 66 2 per 3 ini sama dengan 2 per 3. Langsung ya. Kayaknya kan persen ya. Gitu. Nah, untuk ini bisa kita lakukan prosesnya lagi. Ini sama aja dengan 165 per 220. Kita langsung kalikan saja ke sini. Berarti kali 165 per 220. Dua-dua dengan 2 itu sama-sama habis. Ini menjadi 11 ya. 165 bagi 3 ini sama dengan, kita bagi ya, 165 bagi 3 berapa? 165 bagi 3. 16 bagi 5 ini dapat 3, sisa 1, 3 kali 5 ini 15, sisa 15 juga. 15 bagi 3 ini hasilnya 5. Maka hasilnya 55. Berarti ini 55 ya. Maka hasilnya sama dengan 55 per 11. 55 per 11 sudah kita tahu bahwa 55 per 11 itu hasilnya adalah 5 per 1. Gitu.